Belakangan ini berkembang kekhawatiran bahwa ekonomi dunia dan Indonesia tahun depan akan mengalami resesi. Sebetulnya apa itu resesi? Definisi resesi itu adalah apakah Indonesia tahun depan akan resesi? Simak terus penjelasannya di video ini. Perkenalkan, nama saya Mas BKY. Saya adalah juru cerita ekonomi. Saya adalah wartawan di Desk Ekonomi Harian Kompas dan situs kompas.id yang terbiasa mengemas persoalan ekonomi yang sulit menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Di channel ini, saya akan rutin mengunggah video maksimal 10 menit yang berisi penjelasan sederhana tentang ekonomi, investasi, keuangan ya. Harapannya supaya kalian bisa kelihatan pinter kalau ngobrol sama bos, klien, calon mertua dan mertua. Ingat, baru kelihatan pinter. Kalau mau pinter beneran ya belajar beneran, kuliah ekonomi, baca buku dan baca berita ekonomi biar tetap update gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang apa itu resesi dan apakah Indonesia tahun depan kemungkinan akan resesi. Simak terus videonya. Jadi sebelum mulai saya akan membuat disclaimer bahwa saya bukan sarjana ekonomi. Ilmu yang saya peroleh adalah pengalaman bertahun-tahun menjadi wartawan ekonomi ya. Oke, langsung saja, dan di hadapan saya sudah ada kertas yang saya coret-coret sendiri ya. Mengapa saya memilih menggunakan kertas? Karena biar original ya, biar kelihatan otentik, berbeda dari channel lainnya. Asik. Langsung aja ya, kita masuk ke penjelasan sebelah kiri yang pertama ya. Memahami resesi. Definisi resesi itu adalah ada pertumbuhan negatif dalam 2 triwulan berturut-turut, itu bisa disebut resesi. Dalam perekonomian itu mengenal periodisasi atau pembabakan ya. Setahun itu kan ada 12 bulan ya. Ini dibagi menjadi 4 babak ya, atau biasa disebut triwulanan gitu. Triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret, triwulan 2 April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, Agustus, September, triwulan 4 Oktober, November, Desember. Nah, kita lihat contohnya ya. Di triwulan 1 pertumbuhan ekonomi itu mencapai 2%. Berarti positif ya. Triwulan 1 belum resesi. Nah, triwulan kedua ternyata terjadi kontraksi sehingga pertumbuhan ekonomi itu minus 2%. Nah, itu belum resesi. Memang ada penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi belum resesi. Walaupun sudah minus ya, tapi belum resesi. Nah, lalu beranjak ke triwulan ketiga, itu minus 1 atau kembali minus gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan resesi. Jadi, ada 2 triwulan berturut-turut yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya. Itu yang disebut dengan resesi. Nah, lalu di triwulan keempat ekonomi berhasil tumbuh lagi menjadi 1% atau sudah positif ya. Nah, itu berarti negara itu sudah keluar dari resesi. Jadi seperti itu. Nah, lalu pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Cara ngitungnya gimana? Indikatornya itu gimana? Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan produk domestik bruto ya. Dengan produk domestik bruto itu terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat ya, ditambah belanja pemerintah, ditambah investasi, dan ditambah selisih dari ekspor dan impor gitu ya. Nah, kejadian resesi itu bisa saja konsumsinya menurun, atau belanja pemerintahnya menurun, atau investasinya menurun, atau ekspornya lebih kecil dari impor gitu sehingga defisit gitu ya. Atau bisa juga semuanya. Jadi itu ya yang bisa memicu resesi gitu ya. Nah, apakah Indonesia pernah resesi dan apakah Indonesia tahun depan akan resesi? Kan pertanyaan besarnya itu ya. Ini harusnya iklan, tapi karena view dan subscribe-nya masih kecil, jadi belum ada. Makanya subscribe dan view terus ya video ini. Terima kasih. Ini yang saya gambarkan di sini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sampai 2022. Pada kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi masih positif 2,97% ya. Nah, kuartal kedua ini sudah minus 5,32 karena seperti kita ingat
waktu itu ada COVID ya, kasus pertama, sehingga ada pembatasan sosial segala macam, kita harus aktivitas ekonomi terganggu sehingga pertumbuhan ekonomi itu negatif gitu ya. Di triwulan berikutnya juga masih banyak pembatasan sosial ya, sehingga pertumbuhan ekonomi masih minus 3,49. Triwulan berikutnya juga masih minus 2,17%. Lalu di triwulan pertama 2021 juga masih minus 0,7%. Dengan mengikuti standar kriteria resesi bahwa ada 2 triwulan berturut-turut mengalami negatif, tumbuh negatif ya. Kemarin itu saat COVID itu kita mengalami resesi. Jadi ini periode resesinya ya. Ini kan minus di bawah garis nol ini ya. Pertumbuhannya negatif gitu ya. Nah, kita tuh waktu itu resesi gitu. Dan pada triwulan kedua 2021 barulah kita keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonominya hingga bisa 7,07% gitu. Nah, habis itu triwulan-triwulan berikutnya pertumbuhan ekonominya masih positif dan sampai sekarang terakhir 5,72%. Jadi ini ya, sudah keluar dari resesi. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih tahun depan Indonesia mengalami resesi? Nah, saya sendiri sudah menulis di harian Kompas tanggal 7 Desember 2022 tentang kita tidak perlu terlalu khawatir dengan resesi. Tetapi kita tetap harus waspada ya. Kita memang perlu waspada karena ramalan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa perekonomian dunia itu tahun depan akan melambat. Seperti Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tahun depan turun menjadi 2,4%. Nah, sementara itu IMF juga memperkirakan pada 2023 sepertiga dari seluruh negara akan mengalami kontraksi. Nah, ini kenapa sih? Karena ada faktor perang Ukraina dan Rusia ya. Ini menciptakan disrupsi rantai pasok global. Nah, perang Rusia dan Ukraina ini akan kita coba dibahas di video lainnya ya, karena tidak akan cukup di sisa waktu menuju 10 menit di video ini. Nah, mungkin nggak sih Indonesia tahun depan akan mengalami resesi? Itu kan pertanyaan besarnya. Perkiraan lembaga-lembaga dunia dan perkiraan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia masih bertumbuh positif. BI meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 itu 4,5 sampai 5,3%. Bahkan 2024 juga masih berlanjut positif menjadi 4,7 sampai 5,3%. IMF juga memberikan estimasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan itu 5%. Bank Dunia 5,1%, Bank Pembangunan Asia 5%, OECD 4,7%. Dan kemarin pada pertemuan G20 di Bali November lalu, sejumlah petinggi negara dan lembaga keuangan dunia juga kerap mengemukakan bahwa Indonesia remain in the light. Artinya, mereka yakin dan memperkirakan perekonomian Indonesia tidak akan masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terperosok dalam kegelapan resesi. Beberapa bulan lalu, Bloomberg membuat riset mengenai probabilitas negara yang mengalami resesi. Hasilnya, kemungkinan resesi terjadi di Indonesia itu hanya 3%. Adapun negara yang paling besar kemungkinan mengalami resesi itu adalah Sri Lanka dengan kemungkinan 85%. Nah, kemungkinan resesi Indonesia yang 3% ini berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti negara tetangga Filipina 8%, Thailand 10%, Vietnam 10%, Malaysia 13%, dan bahkan di bawah negara-negara maju seperti Amerika Serikat 40%, Jepang 25%, Cina 20%, bahkan di negara K-pop Korea Selatan 25%. Kendati kemungkinan resesi di Indonesia itu kecil, hanya 3%, tapi kita tetap harus waspada. Sebab di teori ekonomi ada yang disebut teori Black Swan.
Jadi faktor-faktor yang berada di luar perkiraan atau perhitungan sebelumnya. Jadi seperti halnya angsa itu biasanya berwarna putih, tapi tetap saja ada angsa yang berwarna hitam walaupun langka. Black Swan ini terjadi pada 2020 lalu ketika terjadi pandemi Covid, itu tidak ada orang yang memperkirakan sebelumnya gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada dengan kemungkinan terjadinya resesi. Namun di sisi lain kita juga tetap harus optimistis, sebab ada teori ekonomi juga yang disebut teori ekspektasi ekonomi gitu. Jadi ekspektasi kita akan keadaan ekonomi itu mempengaruhi tindakan kita dengan aktivitas ekonomi. Ketika kita khawatir ada resesi, maka kita menghambat menahan konsumsi, dan dunia usaha menahan laju ekspansi. Nah, itu justru malah menimbulkan resesi yang sesungguhnya karena konsumsinya menurun, produksinya menurun gitu ya. Nah, sebaliknya kita tetap harus berekspektasi bahwa tahun depan itu ya normal-normal aja, pertumbuhan ekonomi tetap positif sehingga konsumsi kita tetap berjalan seperti biasa, produksi kita juga tetap berjalan seperti biasa, dan akhirnya terjauhlah dari resesi itu. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai apa itu resesi dan seberapa besar kemungkinannya Indonesia mengalami resesi di tahun depan gitu ya. Nah, disclaimer juga, saya bukan seorang ekonom. Saya hanya memaparkan fakta-fakta yang saya temukan di lapangan. Saya sebagai wartawan dan saya paparkan kepada kalian faktanya seperti ini. Lalu saya juga tetap berpesan, kalau kalian serius ingin mempelajari ekonomi, kalian belajarlah, baca-baca buku, ikutlah kuliah Fakultas Ekonomi ya, dan update berita terbaru tentang ekonomi. Nah, untuk bisa kalian update berita-berita terbaru tentang ekonomi, kalian bisa baca kompas.id dan harian Kompas gitu ya. Linknya ada di bawah sini ya, nanti kalian klik aja terus bisa update, baca berita-berita terkini di ekonomi harian Kompas. Itu dulu dari saya. Kalau bermanfaat bisa like, comment, share, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.